Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat dari Kecamatan Tanjung, baik TK maupun SD, yang pada malam hari ini dapat bergabung untuk kegiatan berbagi praktek baik modul 1.4 budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, kita berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semua bersedia berhadir untuk kegiatan berbagi praktek baik budaya positif. Baiklah, untuk kegiatan pertama ini saya akan membagikan materi tentang budaya positif. Saya izin untuk share screen. Baiklah Bapak Ibu, saya izin untuk share screen materi berbagi praktek baik budaya positif. Di sini ada 3 kegiatan yang biasanya kita lakukan di sekolah kita. Mungkin kita menyebutnya apakah itu sudah menjadi kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Seperti gambar yang pertama adalah gambar upacara bendera yang merupakan kebiasaan di sekolah kita yang baik kegiatan upacara mingguan setiap hari Senin ataupun kegiatan upacara harian yang dilakukan menjadi sebuah kebiasaan di sekolah-sekolah. Selanjutnya gambar yang kedua adalah berdoa. Anak-anak di sekolah memiliki kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu menjadi sebuah budaya positif, budaya yang baik yang sudah ada di sekolah kita maupun sekolah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga adalah bersalaman. Baik itu setiap pagi ketika Bapak Ibu guru menyambut kedatangan siswa-siswi kita di sekolah maupun bersalaman setelah upacara bendera. Nah, apakah itu sudah menjadi budaya positif? Nah, ternyata itu ada sebuah kebiasaan. Namun hal tersebut belum tentu disebut sebagai budaya positif. Baiklah, untuk mempelajari tentang budaya positif itu seperti apa, akan saya paparkan tentang apa saja yang menjadi bagian dalam budaya positif itu. Nah, ternyata budaya positif itu memiliki banyak hal yang menjadi penguatnya, menjadi bagian dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Seperti yang pertama adalah disiplin positif. Nah, ternyata budaya positif itu terbentuk dari disiplin yang baik di sekolah, di mana disiplin tersebut berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa nilai-nilai kebajikan universal? Itu nilai-nilai yang telah diyakini baik oleh peserta didik kita ataupun guru dan semua warga sekolah.
Yang kedua, budaya positif juga dipengaruhi oleh teori motivasi perilaku manusia. Nah, di mana setiap perilaku manusia tersebut memiliki motivasi yang mendasari mereka dalam berperilaku. Nah, begitu juga ketika siswa berperilaku di sekolah, sehingga menjadi budaya positif bagi mereka. Yang ketiga adalah hukuman, penghargaan, dan restitusi yang dilakukan atau diterapkan di sekolah. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Tidak ada lagi yang namanya peraturan. Jadi keyakinan kelas yang nanti akan dibuat bersama-sama dengan siswa. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar dari siswa kita akan membentuk budaya positif bagi diri mereka. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini adalah peran seorang guru dalam membentuk budaya positif, di mana ada 5 peran dalam posisi guru membentuk kebiasaan dan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu dialog antara siswa dengan guru untuk membentuk pribadi siswa yang dapat mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya ketika menghadapi suatu masalah. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mengupas habis tentang apa saja yang berkaitan tentang budaya positif. Nah, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma, perubahan bagaimana cara kita sebagai guru melihat peserta didik kita atau siswa kita. Nah, di sini ada sebuah kegiatan, yaitu kegiatan kepalan tangan. Nah, ada A dan B. Jadi ada seorang anak atau saya dengan teman saya. Sobeklah secari kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kita mengepal tangan kita dari secari kertas tersebut, bahwa secari kertas itu berisi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Teman Anda atau teman saya akan mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman kita bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, menyuap, bahkan menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah kita akan tetap mengepalkan benda berharga bagi diri kita sendiri, ataukah kita akan membukanya? Nah, hal tersebut tentu bisa kita lakukan bukan karena pengaruh dari teman kita tersebut, tetapi karena kitalah yang mengontrol diri kita sendiri untuk mau membuka atau tetap menutup kepalan tangan kita. Nah, di sini kita sendiri bisa mengontrol diri kita, bahwa setiap orang punya kontrol diri masing-masing. Baiklah Bapak Ibu. Selanjutnya dari kegiatan kepalan tangan tadi, kita akan memahami tentang teori kontrol atau teori pilihan, yaitu di mana di sini ada beberapa ilusi yang terjadi pada kita sebagai seorang guru. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di mana
kita merasa bahwa kita sebagai guru mampu mengontrol murid kita untuk melakukan sesuatu. Padahal ketika siswa ingin melakukan sesuatu sesuai petunjuk kita, itu adalah merekalah yang mengontrol perilaku mereka sendiri. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dimana ketika kita mengkritik seseorang atau membuat rasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter seseorang. Padahal sebenarnya penguatan karakter tersebut adalah malah bisa menimbulkan pesan negatif, bukan menjadi penguat karakter dari seseorang. Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, baik itu bujukan ataupun penguatan positif kepada siswa ternyata tidak selalu positif dan bisa bermanfaat, tetapi itu adalah suatu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi sesuatu perilaku yang tidak baik pada mereka, dan sesuatu yang positif akan terus ditingkatkan oleh peserta didik kita. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita sebagai seorang guru beranggapan bahwa kita mampu memaksa anak didik kita, kan kita sebagai orang yang dewasa. Ya, baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah memahami tentang teori kontrol dari diri seseorang. Selanjutnya di sini kita memahami tentang perubahan paradigma stimulus respon ataupun teori kontrol menjadi teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang mengontrol diri kita? Nah, ketika kita memahami tentang stimulus respon yang berasal dari luar dan juga teori kontrol pilihan pada diri kita sendiri. Nah, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ketika kita memahami tentang teori stimulus respon, kita merasa bahwa kita harus mengubah pandangan orang lain agar sama seperti pandangan kita. Nah, sebenarnya ketika kita sudah memahami tentang teori kontrol, maka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, kita haruslah mampu memahami pandangan siswa, pandangan peserta didik kita, bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia ini. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ketika seorang bertindak salah, siswa kita bertindak salah, kita tahu kalau itu merupakan perilaku yang buruk dari dirinya. Nah, ketika kita sudah memahami teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini kita tahu kalau perilaku baik ataupun buruk dari seseorang siswa itu mempunyai tujuan tersendiri. Mungkin ketika anak berperilaku buruk di sekolah, dia memiliki tujuan untuk mencari perhatian atau dia ingin mencari kebebasan atau kesenangan. Jadi semua perilaku itu mempunyai tujuan tersendiri. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita tahu kalau ketika orang yang memiliki suatu status di atas kita yang lebih tinggi, kita menganggap dialah yang mengontrol kita. Tetapi ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ternyata kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain.
Yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, begitu juga ketika kita di sekolah, kita tidak bisa mengontrol seorang anak, ya. Jadi, mereka lah kembali ke teori yang di atas tadi, bahwa mereka lah yang mengontrol diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita membujuk seorang dan gagal, maka kita akan melakukan pemaksaan. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita lakukan dengan kolaborasi, adanya kerjasama, sehingga kita bisa mengajak adanya pilihan-pilihan bersama dengan murid kita. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, ketika sesuatu itu terjadi dan kita berhasil, maka kita merasa menang, dan kita menganggap dia merasa kalah. Nah, padahal sebenarnya model harusnya berpikir menang dan menang. Maupun kita kalah, kita tetap aja berasa kita menang, dan sesuatu itu sesuai dengan alurnya. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita memahami tentang teori kontrol, ternyata itu adalah dasar kita dalam membentuk kedisiplinan. Bagaimana siswa itu dalam mengatur perilakunya atau mengontrol perilakunya, yang tentunya tidak bisa kita lah yang mengontrol. Siswalah yang harus secara sadar dengan dirinya sendiri mengontrol perilakunya, sehingga nanti akan terbentuk disiplin positif dan kedepannya akan menjadi budaya. Nah, baiklah, disiplin positif. Nah, disiplin positif, kita sering mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Jadi hukuman dan disiplin itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika kita ingin mendisiplinkan siswa kita, ya, tadi tentang nilai-nilai kebajikan dalam disiplin diri seorang siswa. Seperti apakah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita tanamkan pada peserta didik kita? Nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Di sekolah, saat kita menerapkan K13, tentu ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita tanamkan, yakni yang pertama adalah dalam profil pelajar Pancasila tentunya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, nilai-nilai yang sering kita tanamkan adalah seperti berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, menghormati teman yang berbeda agama, tentunya merayakan
acara-acara keagamaan di sekolah. Selanjutnya nilai yang kedua adalah mandiri. Ketika dalam kegiatan pembelajaran, siswa mandiri dalam mengerjakan tugas, dalam mencari bahan lainnya, seperti bahan yang ada di perpustakaan ataupun yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Nah, nilai yang ingin kita tanamkan kepada siswa, bagaimana siswa mampu bernalar kritis terhadap suatu permasalahan, terhadap suatu materi yang dipelajari di sekolah. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Tentunya nilai ini sangat kita tanamkan kepada siswa didik kita. Kenapa kita harus saling menghormati, harus saling menghargai perbedaan baik dari agama, suku, ras maupun golongan yang ada di sekolah dan di kelas. Selanjutnya kelima adalah nilai bergotong royong, di mana tentunya hal ini seringkali kita tanamkan kepada peserta didik kita, seperti ketika ada kegiatan kerja bakti, bersih-bersih sekolah, ataupun ketika mereka melaksanakan kewajiban mereka yaitu piket kelas. Dan nilai yang terakhir adalah kreatif, di mana anak didik kita sudah kita mulai tingkatkan bagaimana mereka kreatif dalam menghasilkan sesuatu, baik ketika pembelajaran maupun ketika penilaian untuk keterampilan. Selanjutnya, selain pada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal ini juga ada pada disampaikan oleh Ibo Primary Years Program atau PYP, di mana salah satunya adalah sikap murid, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen yang sudah mulai kita tanamkan kepada siswa baik ketika pembelajaran di sekolah maupun kegiatan intrakurikuler maupun juga ketika ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mengetahui ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata ada 3 hal yang mendasari ketika seseorang itu berperilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi kita itu melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Nah, itu merupakan motivasi dari luar, dan itu merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, di mana kita biasanya menghindari sesuatu agar tidak dihukum. Misalkan, kenapa anak tidak terlambat ke sekolah atau tepat waktu datang sekolah? Karena mereka tidak ingin dihukum. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ketika kita datang tepat waktu atau mengumpulkan tugas lebih awal, nah, apa yang akan saya dapatkan? Apakah akan dapat penghargaan atau dapat reward atau dapat bonus dari kepala sekolah, ataupun ketika anak mengumpulkan tugas lebih awal dia akan dapat hadiah dari gurunya. Nah, itu adalah motivasi yang juga berasal dari eksternal. Yang ketiga, nah ini motivasi yang paling tinggi ya, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menjadi orang yang kita inginkan.
Jadi kita tahu, oh ternyata itu yang terbaik untuk kita. Dimana pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita meyakininya ketika, kenapa sih kita harus tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas selalu tepat waktu. Ternyata itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita, merupakan tujuan disiplin positif, ya. Jadi kita meyakini dan menghargai apa yang telah kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kita meyakininya sendiri, sehingga itu merupakan motivasi yang paling tinggi, di mana adalah motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, baiklah, selanjutnya tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita memberi penghargaan kepada peserta didik kita. Ternyata bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, makanya ditulis dihukum oleh penghargaan. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini ada beberapa contoh dampak dari penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama adalah penghargaan efektif. Nah, jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek, dalam waktu sebentar. Nah, tapi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang kita berikan, sehingga kehilangan motivasi dari dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu yang positif tersebut. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa mengharapkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang telah kita lakukan, karena kita hanya mengharap penghargaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah penghargaan, yaitu penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan itu menghukum. Kenapa? Menghukum karena ketika seorang tidak mendapatkan penghargaan atau ketika seseorang itu tidak mendapatkan peringkat, nah, tentu mereka merasa dihukum. Mereka merasa kalah. Karena orang pada dasarnya tidak disuka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Jadi penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun kita tidak mendapatkannya, maka kita akan merasa seperti dihukum. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya di sini dalam sebuah kerja kelompok misalnya. Nah, ketika seorang itu mendapatkan penghargaan ketika dia berhasil menjawab dan mendapatkan uang ketika dia berhasil menjawab, sebenarnya itu membuat lebih banyak kesalahan ke depannya, karena dia hanya mencoba untuk menjawabnya saja agar mendapatkan sebuah penghargaan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Nah, suatu penghargaan adalah suatu yang kita inginkan.
hanya jika kita melakukannya maka kita akan mendapatkan penghargaan tersebut. Misalkan jika kita sedang kecewa atau berkecil hati ketika kita tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi penghargaan itu tidak efektif karena jika kita hanya menginginkan penghargaan tetapi ternyata kita tidak mendapatkannya. Atau seperti ketika seseorang berhenti merokok atau seseorang berusaha diet bila diberi penghargaan. Tapi tentunya ketika itu tidak diberi penghargaan, mereka tidak ingin berhenti merokok atau tidak ingin diet. Selanjutnya, penghargaan akan merusak hubungan. Nah, di sini ketika seorang guru memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada siswa tertentu, tentu bisa menimbulkan rasa iri dari siswa lain, atau siswa lain ada yang tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut, sehingga akan merusak hubungan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Itu adalah ketika kita melakukan penghargaan kepada siswa, ternyata itu adalah sesuatu yang belum tentu baik kita lakukan. Ternyata yang perlu kita lakukan kepada siswa kita agar tumbuh disiplin mereka adalah dengan bentuk program kebajikan, yaitu apresiasi. Nah, dalam memberi apresiasi atau pengakuan juga perlu diingatkan beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus ketika siswa atau melakukan sesuatu yang baik. Beri pengakuan secara pribadi. Nah, yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kita tidak hanya beri apresiasi kepada siswa tertentu saja. Beri pengakuan secara konsisten. Misalkan ketika kita ingin beri tentang kebersihan, itu kita lanjutkan setiap hari, sehingga tidak hanya hari-hari tertentu dan akan menimbulkan rasa hubungan yang tidak baik tadi. Fokus pada proses. Jadi kita proses dalam kegiatan sekolah ataupun ketika di kelas. Seperti apa contoh apresiasi yang bisa dilakukan kita sebagai seorang guru? Misalkan, kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu adalah ada kata pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasi yang sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, jadi ada rasa empati yang kita tonjolkan. Selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di kelompok, di tugas kelompok. Jadi ada rasa kepedulian. Selanjutnya yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada pengakuan dari seorang guru yang dapat menumbuhkan dan menguatkan nilai kebajikan yang ada pada diri siswa kita. Nah, di sini ketika kita tahu penghargaan, nah kita juga bisa memberikan hukuman ketika kita melakukan disiplin. Nah, di sini selain hukuman, ternyata ada yang namanya konsekuensi. Mungkin ada sebuah tindakan dari guru. Nah, nanti kita sama-sama mengetahui apakah ini hukuman ataupun konsekuensi. Nah, konsekuensi itu seperti apa? Kita lihat dulu seperti apa sih tindakan gurunya. Atau yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apakah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apakah jawaban dari beberapa tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kita lihat. Yang pertama, ternyata mencatat 100 kali di dalam buku itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat itu adalah hukuman. Murid diminta push up juga termasuk hukuman. Dan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret adalah konsekuensi. Jadi ada perilaku perbaikan dari apa yang telah dilakukan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol adalah konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu adalah hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pada saat pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Jadi disesuaikan dengan jenis kesalahan dan perbaikan untuk mengatasi kesalahan tersebut. Baiklah, selanjutnya tentang perbedaan seperti apa sih hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi ya, ketika ada suatu perilaku yang salah atau buruk, maka itu akan menyakitkan. Nah, tapi ketika konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi karena perilaku buruk atau kesalahan yang dilakukannya. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, ketika kita menerapkan konsekuensi, kita membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang lebih pendek karena melakukan perbaikan saat melakukan kesalahan. Anak membenci kedisiplinan. Nah, maka ketika konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Ketika hukuman, kita memaksa anak, tetapi kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Jadi ketika apa yang dilakukannya ada sebab dan ada akibat, maka ditanggapi sesuai dengan kesalahannya tersebut. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri karena hukuman tersebut. Ketika dikonsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita ajak anak untuk menyesuaikan diri terhadap kesalahannya tersebut. Konsep diri yang buruk kalau kita menerapkan hukuman. Tapi ketika kita menerapkan konsekuensi, konsep diri yang baik akan terbentuk pada diri siswa ataupun pada diri kita sebagai seorang guru. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi anak takut dihukum. Nah, tapi ketika kita menerapkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi mereka memiliki kesadarannya. Ketika kita melakukan hukuman, akan muncul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai baik oleh guru maupun oleh teman-temannya ketika mereka dihukum di depan teman-teman. Ketika kita melakukan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, ya. Ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, selanjutnya pada penerapan budaya positif dan disiplin positif, maka nanti kita ke depannya diharapkan menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Kenapa bukan hukuman atau konsekuensi yang kita terapkan di sekolah? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, apa yang mereka inginkan, yaitu tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita akan menguatkan karakter lewat kolaborasi dan mencari solusi. Apakah restitusi itu? Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, mereka sedang dalam identitas gagal. Nah, jadi ketika kita memberikan hukuman, maka itu adalah pada identitas gagal diri mereka. Nah, tapi ketika kita menerapkan konsekuensi atau restitusi, kita sedang menerapkan disiplin dan nanti akan bentuk identitas sukses pada diri murid kita. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi tadi sesuatu harus terjadi. Tapi di sini restitusi merupakan pilihan. Siswalah yang memilih, siswalah yang mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ketika hukuman tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman, restitusi menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, itu akan menguatkan diri murid kita. Nah, di sini korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Nah, korban mendapatkan ganti dari apa yang dihadapinya. Seperti ketika bukunya dicoret-coret, nanti dia akan mendapatkan buku yang baru oleh temannya sesuai dengan tindakan kesalahan yang dilakukan. Terus murid akan tersakiti ketika dihukum. Kalau diberi konsekuensi, murid tidak nyaman. Tetapi ketika penerapan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan dari guru maupun dirinya sendiri. Nah, ketika penerapan hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, ketika kita menerapkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Tapi ketika kita menerapkan restitusi, masalah akan terpecahkan, baik dari diri siswa sendiri maupun dari gurunya. Selanjutnya, sistem dalam hukuman tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dia tidak takut dia dihukum, dia tidak takut disuruh berlari. Namun ketika kita menerapkan konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi ketika anak diberi konsekuensi, harus dimonitoring oleh kita apakah dia sudah melakukan konsekuensi tersebut. Tapi ketika penerapan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, karena dialah yang menentukan dari solusi kesalahannya tersebut. Selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, jadi masih ada dampaknya bagi masyarakat. Sedangkan kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi anak akan terbentuk bagaimana cara pemecahan masalahnya sehingga dia dewasa. Nah, ketika penerapan hukuman, kata-kata yang sering diucapkan oleh peraturannya adalah titik. Ya, peraturannya adalah kamu harus datang pukul 7.30. Kalau tidak, nanti akan dihukum berlari lapangan. Nah, seperti itu. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Nah, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau konsekuensi, apa yang sudah kamu yakini? Jadi anak ditanyakan kembali apa yang mereka yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini.
Jadi anak diajak untuk mencari solusi dan mandiri dan serta bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Di sini ketika kita menerapkan hukuman, murid akan membenci peraturan. Nah, ketika kita melakukan konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, dan ketika kita menerapkan restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Sehingga kata kita menerapkan konsekuensi akan bentuk disiplin positif. Nah, kalau konsekuensi akan netral sikap siswa itu, dan ketika kita menerapkan hukuman maka akan membentuk pemikiran negatif dari siswa. Adalah penerapan dari restitusi seperti apa? Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa belajar dari kesalahannya sendiri yang telah mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara siswa yang melakukan kesalahan dan siswa yang terdampak, ataupun siswa dengan guru, hubungan siswa dengan guru. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi adanya win-win solution antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa ketika mereka ingin memecahkan suatu permasalahan atau mengatasi kesalahan yang sudah mereka lakukan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika siswa melakukan tindakan salah itu apa sih dasar yang kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter apa yang ingin dikuatkan, nilai apa yang ingin ditonjolkan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Bagaimana cara memecahkan permasalahan dari kesalahan yang sudah dilakukan. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi siswa akan welcome kembali ke kelompoknya walaupun dia sudah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kita menerapkan restitusi di sekolah? Nah, di kelas tentunya kita dapat menerapkannya dengan pertama kali dengan membuat keyakinan kelas bersama-sama siswa. Nah, seperti apa keyakinan kelas itu? Nah, bedakan dengan peraturan. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kata-kata jangan, tidak ada kata tidak boleh membawa handphone, tidak boleh berlari di koridor, tidak boleh mengganggu teman. Nah, itu adalah hal-hal negatif yang masih muncul dalam peraturan.
Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya kita sudah memahami bahwa dalam berperilaku tentunya seseorang berperilaku tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dasarnya. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, kenapa bertahan hidup? Karena itu adalah kebutuhan fisiologis seseorang. Nah, seperti kesehatan, rumah maupun makanan. Contoh ketika anak ke sekolah, tentu anak-anak bisa membawa bekal. Kenapa sih ketika mereka saat belajar siang hari dia ingin minum? Tentunya itu ada salah satu kebutuhan yang ingin dipenuhinya, yaitu bertahan hidup karena dia merasa haus. Nah, jadi kita ketika pembelajaran bisa membolehkan anak untuk minum karena mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu makanan atau minuman. Nah, selanjutnya adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, yaitu anak peserta didik kita ingin disayangi dan diterima oleh gurunya tentunya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, itu meliputi keinginan untuk tetap berhubungan, yaitu dengan guru, dengan orang tua, seperti anak minta diperhatikan ketika dia sakit. Nah, itu adalah ingin diberi kasih sayang. Selanjutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan adalah ketika anak merasa dihargai, didengar. Nah, contoh dia ketika ada anak yang merasa hebat, para teman-temannya nanti akan takut. Nah, dengan dia tentu dia ingin merasa ada penguasaan pada dirinya. Jadi dia sedang memenuhi kekuasaan. Jadi supaya teman-temannya takut. Selanjutnya kebebasan. Nah, di sini adanya timbul kemandirian dalam mengendalikan diri seseorang. Contoh, anak perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Jadi dia ketika di kelas duduk diam aja, tentu dia akan merasa bosan. Dia akan, ketika anak kelas 1 suka jalan-jalan. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan dasar untuk seperti bermain, tertawa. Jadi ketika anak-anak suka iseng dengan temannya, mengganggu temannya, itu adalah dia merasa sedang memenuhi kebutuhan hidupnya, itu senang. Kayak ketika kita bawa anak belajar di luar ruangan, tentu anak merasa senang karena dia selangi juga dengan kegiatan bermain. Baiklah, nah, ketika kita melakukan tindakan sebagai seorang guru, di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam membentuk disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di sini ketika guru berbuat, ketika kita sebagai penghukum membuat rasa bersalah, nanti akan menimbulkan hukuman dan nanti akan membentuk identitas gagal. Tapi ketika kita sebagai teman, sebagai pemantau, maka identitas akan berhasil atau sukses sebagai
kontrol dari luar siswa. Tapi ketika sebagai manajer nanti akan membentuk identitas sukses dalam kontrol diri seorang siswa. Di sini ada contoh-contoh perbedaan seperti apa sih posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ketika kita sebagai penghukum, maka guru berbuat menghardik, menyindir, menghukum. Ketika kita pembuat rasa bersalah, ibu kecewa, seperti itu. Terus kita sebagai teman memberikan alasan-alasan untuk murid. Kalau kita sebagai pemantau mengukur atau menghitung seberapa besar kesalahan siswa kita. Tapi ketika sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Guru berkata, apa yang dikatakan kalau kita sering sebagai penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, gitu. Terus kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kamu sudah tahu. Kalau kita sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Tapi kalau sebagai mantan, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kau lakukan? Keyakinan kelas untuk apa yang kamu yakini untuk memperbaiki kesalahan ini. Terus hasilnya, ketika kita sebagai penghukum, maka siswa akan memberontak, akan berbohong, menyalahkan orang lain. Ketika kita sebagai pembuat rasa bersalah, siswa akan menyembunyikan, menyangkal. Ketika kita sebagai teman, siswa akan ketergantungan. Lalu kalau kita sebagai pemantau, siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Ketika sebagai manajer, maka akan ada penguatan pribadi dalam diri siswa. Selanjutnya, ketika berkaitan dengan dunia berkualitas. Di sini murid melakukan guru di dunia berkualitas mereka. Kalau pembuat rasa bersalah, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitasnya. Jadi kalau kita penghukum, guru di luar dunia berkualitas anak. Kalau sebagai pembuat salah, kita berada di dalam dunia berkualitas anak. Kalau sebagai teman, kita adalah orang yang penting di dunia berkualitasnya. Kalau sebagai pemantau, kita adalah guru sebagai hukuman di dunia berkualitas. Sedangkan kalau sebagai manajer, murid menempatkan sebagai individu positif dalam dunia berkualitas mereka. Selanjutnya, murid berkata, ketika mereka dihukum, kita sebagai guru, biasa saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus kalau sebagai pembuat sama, maafkan saya Bu Guru. Lalu ketika dia sebagai teman, saya pikir Bapak adalah teman saya, ternyata begitu. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan. Jadi siswa sudah mengetahui cara dia ingin memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, dampak pada murid. Yang pertama, kalau sebagai penghukum akan mengulangi kesalahan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri.
Kalau sebagai teman adalah lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Kalau sebagai pemantau memiliki menitikberatkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Sedangkan kalau nanti kita memposisikan diri sebagai manajer, introspeksi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam memposisikan diri ketika anak melakukan suatu perbuatan buruk ataupun kesalahan. Idealnya kita adalah sebagai manajer. Tapi disesuaikan, kita bisa berada di pemantau dan teman. Jadi ketika suatu permasalahan itu tidak selalu kita sebagai manajer, kita bisa menempatkan diri sebagai pemantau dan teman. Tetapi idealnya ketika kita ingin membentuk suatu kontrol diri seorang siswa dalam diri secara internal dan dirinya, maka kita harus membentuk diri sebagai, memposisikan diri sebagai manajer. Nah, di sini ada beberapa contoh pernyataan yang diucapkan oleh seorang guru. Nah, di sini, saya kecewa sekali sama kamu, Nak. Nah, itu pada posisi tersebut kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu kita sebagai posisi sebagai teman. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita sebagai manajer. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini? Apa solusi dari permasalahan ini? Nah, jadi kita mengajak anak-anak sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu kita sudah menjadi seorang penghukum. Kamu selalu, ada kata-kata selalu. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan ketika siswa kita melakukan tindakan buruk atau melanggar keyakinan kelas? Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah dialog yang dilakukan antara guru dengan siswa untuk mampu menyelesaikan permasalahan tersebut agar siswa nanti mandiri, agar solusi itu didapat dari siswa sendiri, dan nanti siswalah yang bertanggung jawab akan tindakan yang sudah diyakininya tersebut. Nah, di sini ada tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kita stabilkan identitasnya. Kita ajak anak dulu ke ruangan kita, jangan dalam keadaan emosi, kita tenangkan anak dulu. Nah, baru kita berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh-contoh kata-kata yang kita lakukan ketika kita ingin menstabilkan identitas anak. Jadi kita ajak anak, tidak apa-apa melakukan kesalahan, karena itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi kita tidak ingin mencari yang salah, kita juga ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kita stabilkan dulu identitas anak ketika dia melakukan kesalahan. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Di sini kita sebagai guru membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Nah, contoh kata-katanya seperti ini.
Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apa kamu melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita ajak anak untuk, oh, eh, kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi. Selanjutnya, nah barulah kita ajak untuk menanyakan keyakinan kelas setelah kita sama-sama mungkin membuat keyakinan kelas bersama murid kita. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita ajak anak meyakini tindakan mereka tersebut apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Baru nanti dikembalikan seperti apa ke keyakinan kelas atau solusi untuk mengatasi kesalahannya tersebut. Nah, ya. Demikian penyampaian tentang penerapan disiplin positif dimulai dari teori kontrol, tentang hukuman, tentang penghargaan, tentang restitusi yang bisa kita terapkan di sekolah, tentang bagaimana posisi kita sebagai seorang guru, idealnya seperti apa dalam pembentukan keyakinan kelas di kelas kita bersama murid, dan juga yang terakhir adalah tentang penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi anak yang melakukan kesalahan. Nah, tentunya hal-hal tersebut ketika kita pahami akan menjadi dasar kita dalam pembentukan budaya positif di sekolah yang kedepannya berakar dari nilai-nilai universal yang nantinya diyakini oleh siswa secara internal dari dalam dirinya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak pemaparan tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Demikian tadi pemaparan tentang materi budaya positif, yaitu tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan universal, tentang 3 teori motivasi manusia, tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir 5 posisi kontrol seorang guru dan 3 langkah dalam segitiga restitusi. Kita pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin kita diskusikan bersama-sama pada kegiatan kita malam hari ini? Boleh raise hand atau open mic-nya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, menggali lebih dalam lagi tentang materi kita pada hari ini, saya persilahkan waktu dan kesempatannya.
Ya, kepada Ibu Rizky Sapitri. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Sapitri dari SDLB Bunga. Ulun mau bertanya, guru sebagai manajer apakah bisa diterapkan di semua jenjang sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Rizky Sapitri. Nah, baiklah, untuk posisi kontrol sebagai manajer, eh, di mana tadi kita memahami kalau dalam eh, posisi sebagai manajer, guru di sana membuat kesepakatan bersama, jadi tidak memandang jenjang, bisa diterapkan di semua jenjang sekolah, bisa dari TK, PAUD, SDLB juga bisa. Tentunya ketika kita berperan sebagai control manager, kita dihadapkan pada suatu permasalahan. Jadi kita tidak lagi menghukum atau membuat rasa bersalah kepada murid kita. Jadi kita bisa bersama-sama berdialog dengan siswa untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi siswa, terutama pada saat mereka melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama, dengan kembali mengingatkan tentang isi yang telah disepakati bersama. Mungkin seperti itu, Ibu. Bagaimana tanggapannya? Inggi sudah cukup jelas. Terima kasih penjelasannya, Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu lainnya. Ya, kepada Ibu yang sudah open mic-nya. Iya, Perkenalkan Ibu, dulu. saya Rahmawati. Ya, Bu. Ingin bertanya, Dari kan Ibu tadi ada menjelaskan tentang langkah segitiga restitusi. Iya. Untuk pelaksanaannya di sekolah, apakah untuk segitiga restitusi itu harus urut atau boleh disesuaikan dengan kondisi kelas atau anak saat itu, Bu? Itu mungkin, Bu. Iya, Terima terima kasih. kasih. Benar sekali, Bu. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, tentu permasalahan itu berbeda-beda dan juga tergantung dari besar kecilnya permasalahan, tergantung dari siswa yang kita hadapi dari jenjang TK mungkin akan berbeda. Jadi ketika permasalahan itu lumayan besar, jadi bisa kita lakukan dulu izin yang pertama, yaitu menstabilkan identitasnya. Jadi ketika anak itu marah atau sedih, menangis, tentunya kita stabilkan dulu identitasnya, karena ketika anak itu emosi, tentu tidak bisa kita ajak untuk berdiskusi. Nah, jadi jika anak itu emosinya sudah stabil, maka kita bisa lanjut kepada tahap kedua, yaitu validasi kebutuhan. Nah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk langkah-langkahnya itu tidak baku. Kita tergantung dari jawaban peserta didik kita. Ketika anak didik kita sudah tahu, oh Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas, maka kita bisa lanjut kepada langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi tergantung bagaimana siswanya menjawab, bagaimana respon dari siswanya ketika kita menggali permasalahan atau solusi dari masalah yang telah dilakukan oleh siswa.
mungkin seperti itu. Bagaimana Ibu Rahma? Iya, makasih Bu. Sudah diperjelas dan dijelaskan. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Mungkin saya ingin minta satu orang perwakilan dulu untuk merefleksikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di kegiatan penutup kita. Sebelum akhiri, kita sama-sama merefleksikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kegiatan kita pada malam hari ini? Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan perasaannya, ya kepada Ibu Isam. Saya persilakan. Alhamdulillah, kami senang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sekolahan kami nantinya. Ya, itu saja. Iya, terima kasih kepada Ibu Isam. Semoga nanti ke depannya bisa diterapkan apa yang telah kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Yang kedua adalah apa pelajaran yang telah kita dapat pada malam hari ini. Mungkin ada satu perwakilan yang ingin menyampaikan refleksinya tentang apa yang telah dipelajari pada malam hari ini. Oh iya, silakan kepada SDN Meho. Yang kita Assalamualaikum, saya dari SDN Meho ingin menyampaikan apa yang kita dapat pada hari ini, di antaranya tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal, teori motivasi hukum, dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi, kerja kelompok, ruang kolaborasi tentang kerja kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih kepada SDN Meho tentang apa saja konsep-konsep dan contoh-contoh penerapan dari yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah, refleksi selanjutnya yaitu tentang apa yang akan dilakukan perbaikan selanjutnya. Nah, baiklah, tadi kita sudah sama-sama melakukan refleksi terkait kegiatan kita pada hari ini. Tadi kita sudah awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga kegiatan hari ini dapat kita lakukan dan dapat kita terapkan dan membawa manfaat bagi diri kita maupun kelas dan sekolah kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya sebagai kenang-kenangan untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang bisa open kamera bisa open ya. Iya, biar kita foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Iya.
Terima kasih. Mungkin pakai gaya yang kedua, pakai gaya bebas ya. Pakai gaya tabalong, T ya. Oke, tabalong, tangannya T ya, Bapak Ibu. T seperti ini ya, T. Oke, 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Iya. Nanti akan kita share sama-sama kegiatan kita pada hari ini. Oke, Bapak Ibu hebat. Terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini. Senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu untuk berbagi praktek baik, budaya positif di kelas. Semoga ini dapat bermanfaat. Jika di dalam penyampaian saya ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Boleh lipat Bapak Ibu. Ya.